Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di My Way Garage. Di garasi ini kita sharing dan berbagi pengetahuan tentang otomotif. Masih di Vario. Kali ini masih bahas map sensor. Ya, di video sebelumnya itu yang dibahas itu soket dan voltase pada soket map sensor. Nah, kali ini saya coba untuk apa sih gejala atau tanda-tanda map sensor itu rusak, karena map sensor ini sering nggak ngasih kode kalau memang kebetulan map sensornya benar-benar rusak, ya benar rusak atau benar-benar malfunction dan kedetek oleh ECU sehingga lampu mil atau lampu check engine menyala. Justru itu malah lebih mudah. Nah, gimana ketika check engine nggak nyala, tahu-tahu masalahnya di map sensor gitu. Tapi sebenarnya kita bisa tahu dari gejala-gejala yang ditimbulkan ketika map sensor ini rusak. Nah, sebagian besar mungkin nggak tahu ya. Oke, nggak apa-apa, saya ini aja. Map sensornya ada di atas throttle body, kawan-kawan. Ini posisinya, ini map sensornya, ini soketnya. Oke. Nah, jadi gejala yang ditimbulkan adalah asap knalpot yang terasa perih, akselerasinya juga nggak responsif, nggak sampai bisa nggak kuat nanjak, idenya kasar atau mesinnya bergetar, boros BBM, susah start. Susah startnya ini dia begini, kalau nggak susah start, susah nyala mesinnya. Kalaupun dia menyala, berebet itu berebet. Nah, ada juga kemungkinan dia AC on, ketika AC on RPM drop. Sekarang juga RPM suka drop saat gas dilepas gitu. Jadi map sensor ini dia bertugas baca tekanan mesin, baik itu saat menanjak ataupun saat membawa beban barang yang berat, termasuk beban-beban elektrikal yang dibebankan kepada alternator, kawan-kawan. Jadi kan bebannya kan ke mesin jadinya. Nah, itu. Jadi informasi dari map sensor tersebut diproses oleh ECU yang nantinya sebagai dasar untuk menyesuaikan air fuel ratio-nya atau AFR ya. Makanya sebagian besar gejalanya itu boros BBM. Dan ada bau bensin misalnya, bau bensinnya. Karena juga mesinnya juga pincang karena random misfire akibat dari penyesuaian AFR yang tidak tepat ya, tidak sesuai. Itu deh, kawan-kawan. Oke, langsung aja mungkin ya untuk kita cek map sensornya melalui voltase map sensornya. Jadi dia map sensor dalam kondisi baik itu saat dikontak on ada di 3 volt, dan saat kondisi idle pada saat 800 rpm itu ada di 1 volt. Nah, di sini tentu alat yang kita gunakan tuh selain avometer, saya pakai alat tambahan untuk ngejumper soketnya, kawan-kawan. Terus juga itu aja sih, obeng ya, buat kalau saat semisal nanti map sensor rusak dan butuh di replacement atau diganti, ya obeng sih ya. Oke, kita langsung aja ya. Oke, kawan-kawan, jadi strukturnya seperti ini saya maksud ya. Saya buat kabel jumper seperti ini, kabel jumper. Jadi yang satu saya hubungkan ke soket, satu saya hubungkan ke sensornya. Jadi saya ada 3 buah kabel seperti ini yang nantinya saya sambungkan gitu, kawan-kawan.
ke 7. Oke kawan-kawan, ayo langsung aja kita ukur. Sekarang ini kita kontak on. Sudah kita kontak on ya. Terus lanjut kita ukur tegangannya. Ya, tegangannya 2,86 ya. Nah kalau di ini sebenarnya 3 volt ya kawan-kawan ya. Mungkin intoleransi atau kemungkinan mop sensornya sudah mulai mengalami kerusakan kawan-kawan. Oke. Kita cek ini satu lagi. Ya 5 volt. Oke. Ini kondisi kontak on. Voltasenya berada di 2,8. Nah sekarang kita mau cek saat mesin dinyalakan. Oke, mesin sudah menyala. Kita lanjut pengecekan voltasenya kawan-kawan. Ya 0,83 ya, vakum ya teman-teman ya. Ini vakum, jadi kondisi itu sebenarnya di 1 volt. Kalau tadi di kontak on itu berada di 2,83. Nah sekarang kondisi itu di 0,83 atau di 0,83, tadi 20,83. Oke, jadi dia ngedetek kevakuman kawan-kawan. Sebenarnya masih dalam taraf ini ya, over vacuum sih dia bacanya, itu over vacuum sebenarnya kawan-kawan. Karena dia 1 volt. Nanti kalau dia full throttle dia nanti baca di 4,5 sampai dengan 4,8 volt gitu. Jadi ini saya nggak bisa kategorikan ini kondisi baik, tapi nggak tahu ya kalau mop sensornya kita ganti yang baru. Nah bisa jadi juga avometernya tadi sudah saya coba kalibrasi, bisa jadi juga di avometernya juga yang baca segitu, tapi jarang sih kalau untuk avometer karena memang dia baca segitu. Ada di beberapa mobil memang dia bacanya 1,0 sekian, 0,0 itu saya rasa wajar ya untuk toleransi 0,0. Nah ini 0,8 memang benar-benar nggak ada satu, dia masih 0,2 volt. Dan tadi saat kontak on juga
sudah di 2,83. Oke, ini sekarang kita matikan dulu mesinnya. Oke, ini kita coba untuk ganti map sensornya dengan yang baru. Kebetulan saya dapat ini dari teman saya, map sensor. Sengaja kita buka. Oke, ini dia map sensor yang baru. Yuk kita pasang aja. Ini yang lama. Dan ini yang baru ya. Kan. Yang kita pasang yang ini. Yang lama kita simpan dulu. Ini kita simpan dulu. Oke, karena map sensor udah kita ganti, jangan lupa untuk kita reset dulu ya. Support aja beberapa saat. Quick backup radio. Untuk cara reset issue kalian bisa cek di video saya sebelumnya. Oke, mungkin udah cukup. Ini kita pasang lagi. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba ukur. Kita kontak on ya, kawan-kawan ya. Sudah kita kontak on, sekarang kita coba ukur tegangannya. 2,83 beda 0,02 ya, kawan-kawan ya. Oke. Sekali lagi. Ya. Beda ya, teman-teman ya, beda 0,002. Sekarang kita nyalain mesinnya. Oke, kita lanjut lagi ukur di tegangannya di berapa. Terjadi enjotan ya di mesin ya. Kenapa? Karena mungkin tadi ada kabel di soket yang jumperan saya itu yang nggak kena ke pin soketnya, makanya begitu. Karena kan kebetulan bersandar dia di
selang atas kawan-kawan. Jadi nah kalau dari nah jadi kalau kita bandingkan dengan idol sebelumnya, saya ngerasa perasaan saya baper. Hehe, baper nggak tuh? Jadi perasaan saya itu lebih lembut, kayaknya sih lebih adem dengan no sensor yang ini, karena memang begitu saya colokin juga tadi ke pinnya mudah banget masuknya kan, mudah banget masuknya ke pinnya. Beda sama map sensor yang awal. Memang sih map sensor yang awal ini kok kayak nggak ori gitu, tapi ini kata teman saya beli sama dia kebetulan, kita nggak dia menjaminkan saya bahwa kita nggak jual barang palsu mas, seperti itu. Tapi ya nggak tahu, Allah alam, saya juga nggak bisa bedakan mana asli mana palsu. Tapi dari voltase yang dihasilkan nggak beda jauh sama map sensor yang tadi, yang sebelumnya gitu. Jadi saat kontak on yang sebelumnya itu 2,83, nah yang baru ini voltasenya di 2,85, kadang mau ke 2,86, 0,02 ya, saya rasa toleransi lah sedikit. Tapi saat mesin menyala 0,82, turun sedikit ya. Tadi 0,83 ya, 0,82, 0,83 kali kalau nggak salah, ingat saya seperti itu. Tapi nggak jauh beda sih teman-teman, masih di angka toleransi. Berarti map sensor yang tadi, bagi saya pribadi, pendapat saya pribadi, bisa dikategorikan dalam keadaan baik, itu sih teman-teman ya. Cuma ini memang bahan praktek sih memang ya, bahan praktek, jadi harus ada map sensor baru. Kemarin kan memang nggak ada map sensor sih, nggak ada sampel map sensor lain, jadi saya beli. Nah jadi gitu cara pengecekan voltase map sensor. Ini kita ini aja kawan-kawan, cabut aja jumperannya. Jumperannya kita cabut, kita pasang kembali. Oke, sudah terpasang. Kita biarkan aja dulu pakai map sensor baru, karena memang saya nggak jumpa gejala-gejala tadi ya kawan-kawan yang saya sebutkan tadi. Cuman memang asap perih mungkin karena AFR yang tidak tepat, bisa jadi seperti itu, sehingga dia boros bahan bakar. Nah kalau konsumsi bahan bakar sendiri, kalau saya di Vario saya ini full AC itu bisa 1:8, tapi kalau nggak full AC saya bisa dapat 1:9 sampai 1:10 teman-teman. Itu untuk dalam kotanya Medan lah. Medan ya campur macet juga, memang nggak full macet tapi campur macet gitu kawan-kawan. Jadi mungkin itu ya cara pengecekan map sensor ya kawan-kawan ya. Wah, kelihatan nggak? Nah jadi tadi cara pengecekan map sensor, voltase ya kawan-kawan. Jadi kalau dia nggak ngasih tanda-tanda, nggak ngasih sinyal ke lampu mil atau indikator check engine, nah kita bisa mengeceknya dengan cara tersebut, mengecek voltase saat kontak on dan saat mesin menyala. Jadi saat kevakuman itu kita cek voltasenya yang memang harus berada pada 1 volt gitu ya. Tapi hasil pengecekan juga ada di 0,82 atau 0,83. 0,83 itu pakai map sensor yang lama, sementara pakai map sensor yang baru itu di 0,82 kali ya, saat kondisi mesin menyala ya. Pada saat kontak on, map sensor yang lama itu voltasenya ada di 2,83 tadi, kalau kita sama-sama bisa lihat tadi di 2,83, dan di map sensor yang baru itu ada di 2,85. Memang tipis banget sih, 0,0 ya selisihnya, 0,02. Saya rasa itu toleransi, tapi menurut saya pribadi sih tadi biasanya kayak mesinnya nggak geter ya, aman. Tapi selama ini juga memang nggak ada kendala gitu. Jadi
map sensor yang lama masih bisa saya kategorikan dengan kondisi baik, karena tipis banget perbedaan sama yang baru gitu teman-teman. Jadi mungkin teman-teman punya gejala lain atau faktor-faktor lain gejala-gejala yang diakibatkan oleh kerusakan map sensor, bisa sharing di sini di komen, bisa sharing pengalamannya juga ke saya, ke kita semua sebagai pengguna Legend ya, ini ya Honda Civic Vario. Jadi mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe juga. Aktifkan juga tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.